Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ugarau, Ketua Tanfidiah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensikapi daripada pengurus cabang NU Wonogiri Jawa Tengah berkaitan dengan rapat gabungan yang mana diantaranya adalah memutuskan dan menyatakan bahwa untuk jajaran PCNU se-Wonogiri baik tingkat ranting maupun MPC dan bandom-bandomnya itu untuk tidak mengundang para habaib dalam acara-acara resmi. Oke, kita ikuti, nanti kita sikapi bersama-sama bagaimana ketegasan dari pengurus cabang NU Wonogiri Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ugarau, Ketua Tanfidiah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan hasil rapat gabungan jajaran Surya dan Tanfidiah lembaga dan badan otonom di Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023. Pada rapat tersebut menghasilkan 3 poin instruksi. Yang pertama, pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus di semua tingkatan untuk tidak mengubah habaib pada agenda-agenda resmi organisasi. Yang kedua, untuk mengamalkan kembali amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama seperti tahdir, yasin, berjanji, manakib, istighosah, mujahadah. Yang ketiga, untuk setiap agenda resmi NU untuk diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang hormatan dan qiraatul Quran. Demikian hasil rapat gabungan yang dihasilkan pada hari ini, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat instruksi kepada seluruh pengurus NU baik cabang maupun pengurus ranting di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah sikap daripada PCNU Wonogiri ya, berkaitan dengan keraguan dan belum adanya kejelasan tentang nasab daripada para habaib dari Mbah Alawi, yang mana ini berkaitan dengan tesis daripada Kiai Haji Madudin Bantani yang menyatakan bahwa nasab para habaib itu tidak terkoneksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga juga didukung oleh sikap dan perilaku para oknum habaib ya, yang selama ini dengan ucapan-ucapan yang kasar dan sangat tidak sesuai dengan budaya kita yang pribumi, yaitu dengan sikap-sikap mengolok, mengejek, menghina dan lain sebagainya. Ini oknum ya, oknum para habaib. Itulah yang menyebabkan Wonogiri itu, khususnya PCNU dan jajarannya ke bawah, itu tidak merekomendasi dan pernyataan rapat gabungan tidak akan mengundang para habaib. Oleh karena itu, hari ini secara global saya sebagai seorang umat muslim juga ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh PCNU Wonogiri dengan tegas menyatakan itu, dan sudah diawali dengan PCNU Garut ya tempo hari juga menyatakan sikap seperti itu. Dan memang kalau kita melihat sikap dari oknum para habaib, khususnya jalur Pak Alawi ya, itu kontradiksi ya dengan budaya Indonesia, yang mana budaya Indonesia ini kan budaya santun ya. Jadi budaya santun mengedepankan perasaan ya, adab asor, dan kepada orang tua juga kita harus santun dan lain sebagainya. Inilah budaya asli Jawa. Nah, khususnya orang Jawa memang sering dengan perilaku seperti itu, sehingga dengan sikap-sikap para oknum habaib yang selalu
dengan cara-cara yang seperti itu kita merasa dulu pada waktu saya melihat demo-demo 202 itu kaget ya dengan kalimat-kalimat binatang-binatang semua keluar dari mulutnya untuk mengolok-olok atau dengan cara mengkritik atau mengumpamakan manusia yang tidak sejalan dengan dia itu diumpamakan dengan binatang-binatang, dan saya tidak pernah mendengar Kiai Pribumi yang menyatakan seperti itu. Nah, pertama saya kaget kan, tetapi lama-lama menjadi terbiasa setelah ternyata banyak oknum habaib juga mengucapkan dengan kalimat-kalimat mengumpamakan orang yang tidak sejalan itu dengan kalimat-kalimat anjing. Dan saya sekarang aja untuk menyebut nama binatang itu nggak sampai bisa mengeluarkan mulut saya kepada di video ini ya, karena itulah menjaga ya. Jadi kalau kita pernah mendengar ya bahwa kalau kita menghina orang, kita harus menjadi orang terhina dulu. Nah itu, sehingga kalau kita menjahati orang, kita sama dengan menjahati dirinya sendiri. Kalau kita berbuat baik pada orang, sama dengan berbuat baik pada dirinya sendiri. Inilah yang sering kita dengar pengajian-pengajian yang sangat dingin, sehingga kami selalu mengedepankan itu. Jadi kalau berbicara kasar itu kok sulit. Nah itulah, apalagi kalau kita berpidato di hadapan orang, berceramah membawa pedang, coba. Ini kan negara kita bukan negara perang dan tidak sedang berperang. Kenapa menyemangati orang dengan membawa pedang seperti itu juga tidak sesuai dengan tradisi kita. Kita memang punya senjata ya, jadi ada beberapa senjata sesuai dengan budaya kita. Kalau Jawa itu keris ya, kalau Kalimantan itu mando ya, kalau Madura itu celurit. Tetapi itu hanya sebagai hiasan ya, dipakai kalau kita berperang. Nah, itu. Tapi ini nggak ada perang ya. Jadi kita di rumah ya sebagai hiasan ya, karena itu memang budaya kita yang harus kita lestarikan. Nah itulah, sehingga kalau saya melihat ceramah Bahar Smith ya kemarin di Kalimantan membawa pedang ya seperti itu, nah itu kan tidak sesuai dengan koridor kita, budaya kita, dan tidak pantas. Kita berceramah mengajak kebaikan seperti ini ya, saya mengajak kebaikan, malah kita mengajak kebaikan kepada semua umat muslim, saling hormat menghormati, saling koreksi diri. Dan ini sebagai bentuk koreksi saya kepada oknum habaib untuk bersikap baiklah kepada orang lain. Dan malah kita sesama muslim, kita harus tidak boleh menghina orang lain ya, yang seperti yang disampaikan oleh dengan sebut kata-kata binatang dan lain sebagainya itu ya. Itulah yang sikap yang tidak sesuai dengan kami. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.